Allahu Akbar, Seperti apa sih orang ikhlas? Kalau diibaratkan tubuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, sakit, bisul, jerawat, tumor, gak ada yang enak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menonjolkan diri, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, hidupnya tidak baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayat wa kum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Kau terima. Wahai Allah yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, karuniakan iman yang sempurna ya Allah. Warizqan, Allahumma inna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut nama. Hasanil akhlaq, ya Allah tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Ada yang dapat menunjuki selain yang Engkau palingkan dari diri akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Catatkan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi. Catatkan yang hadir ini menjadi hamba-hamba istiqomah. Catatkan yang menyimak dan hadir ini menjadi hamba-hamba husnul khatimah. Kumpulkan jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau tidak berdoa, karena doa ibadah yang sangat penting. Boleh saya punya permintaan sebelum dilanjutkan? Bapak-bapak kiri kanan, karena yang di luar masih ada. Saya tidak tega melihatnya. Untuk yang di luar silakan, kecuali bapak-bapak yang berhalangan. Om, maju. Tuh lihat di luar masih ada. Rapat saja sunahnya, daun jatuh tidak menyentuh. Ibu juga udah susah. Terima kasih. Jadi yang di luar bisa dapat tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti di tempat-tempat lain wajah ini ada kemiripan. Ini wajah-wajah bekal meninggal, wajah-wajah dalam antrian. Kita sudah diberikan jadwal. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Jikalau sudah sampai waktunya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Tidak ada orang meninggal kecuali cuma satu penyebabnya, waktunya sudah tiba. Kemudian kita akan datang ke tempat kita bakal dicabut nyawa. Tiap orang akan datang ke tempat. Dan yang ketiga, tiap orang akan meninggal dengan cara yang ditetapkan Allah. Beruntunglah yang ditetapkan Allah jadi syuhada, karena itu masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Bapak Ibu yang baik, kalau meninggal nanti bawa apa? Bawa apa? Amal. Tahukah bahwa hidup di dunia bahagia karena apa? Iman dan amal soleh. Di dunia bahagia karena iman dan amal soleh. Dalilnya An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu artinya episode awal menjadi kebaikan. Diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, semuanya jadi kebaikan. Itu kehidupan yang baik. Rezekinya cukup, bukan banyak. Dia perlu, bukan ada, cukup. Ada juga nggak cukup, stres. Orang yang bahagia itu hidupnya cukup. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima ata. Amat sangat berbahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Hidup di dunia bahagia dengan iman dan amal soleh, dikubur di alam barzakh bekal amal soleh, masuk surga dengan salah. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Allah beramal iman dan amal soleh. Jelas? Ya jelas nih. Ya, jelas? Jadi hidup ini tidak usah ribet. Fokus aja meningkatkan iman, fokus kesibukan jadi amal soleh, udah begitu aja. Jangan takut rezeki, karir, gak akan kemana-mana. Semuanya milik Allah. Apa yang untuk saya pasti ketemu, apa yang bukan untuk saya gak akan ketemu. Gak rezeki, gak ketuker. Allah pemiliknya, Allah yang membagikan. Asal kita disukai Allah, Allah kasih yang terbaik. Hidup ini tidak ribet. Dekati Allah, berusaha supaya kita disukai Allah. Ngejar itu dunia. Mau kemana lagi? Penjahat aja dikasih, masa kita enggak? Selama ini dikasih, masa kalau kita baik nggak dikasih yang terbaik? Betul? Kan sholat baru saja ngaco, ya kan? Kita ingat apa? Imam enak bacaannya, tapi kita nggak ngerti. Tutupi aib kita, sehingga orang-orang kita soleh, padahal ya kan? Aku bodoh-bodoh kita sholat khusyuk, ngerti juga enggak bacaannya, tapi alhamdulillah
kita masih diberi hidayah taufik bisa sholat. Pertanyaannya, syarat amal soleh ada berapa? Ini orangnya rendah hati semuanya ya, sudah tahu tapi tidak ingat. Syarat amal soleh ada dua, satu niatnya ikhlas, dua amalnya ittiba kepada Rasul. Jadi cuma dua ini, niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua amalnya benar menurut tuntunan Islam. Disinilah sebetulnya Pak yang harus kita pikirkan siang dan malam. Ini judul hebat di sini. Tidak cukup hanya beramal. Coba tebak, kalau berbuat baik bahagia tidak? Itu enggak mantep bisa jawabannya. Kalau berbuat baik bakal bahagia tidak? Tes. Bu, ibu masak untuk suami, mau sarapan. Pak, sudah saya siapkan masakan kesukaan yang terbaik hari Ahad. Suami bengong. Kenapa Bapak kelihatan kurang ceria? Maaf Bu, Ibu tidak ngasih tahu. Namanya juga surprise, masa ngasih tahu? Emang kenapa Pak? Hari ini saya keburu janji sama teman-teman sepedahan, mau sarapan bersama. Jujur Bu, Ibu udah masak dari pagi, ternyata suami ada janji sama teman sepedahan. Jujur, bagaimana perasaan Ibu? Apa Bu? Kecewa, terus sedih, lalu kesal, kemudian marah. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh, kesel, jengkel, marah, kapok. Kenapa? Karena niat. Jadi berbuat baik itu sama sekali tidak cukup. Ngirim paket itu yang terpenting bukan hanya paketnya, tapi alamatnya. Salah niat, salah alamat. Kenapa ibu kecewa? Kenapa ibu sakit hati, nggak bahagia padahal sudah masak? Niat. Ya. Kalau niatnya benar, pasti bahagia. Contohnya begini. Aduh maaf ya Bu, hari ini ada janji. Apa-apa? Ada janji? Pak, ingat. Dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan sama saya. Tapi ibu sudah masak. Tenang Pak, saya masak, saya niatkan ibadah, amal soleh. Semua sudah dilihat Allah, semua sudah dicatat oleh Allah. Insya Allah semua ada balasannya. Hanya saat ini ditambah pahalanya dengan pahala sabar. Nah, ini kurang sabar ya. Berangkat sayang, jangan ragukan hati. Keren tidak? Saya tahu pikiran Bapak, istri saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum beramal itu ada yang lebih wajib, yaitu niat. Bapak Ibu tahu tidak siapa yang pertama dihisab nanti di akhirat? Ada yang disebut pemantik api neraka. Satu, orang yang mati dalam berjuang jihad fisabilillah. Ini meninggal di medan perang, dihisab di akhirat, ditampakkan nikmat oleh Allah. Dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah.
sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Apa firman Allah? Kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu pemberani. Pahala di akhirat diseret, tertelungkup masuk ke neraka. Kurang pedulinya ke Islam, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia ngakunya lillahi ta'ala, tapi Allah Maha tahu isi hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidati sudur. Al-Mulk ayat 13. Rahasiakan kata-katamu atau zaharkan, Allah tahu isi hati, tidak bisa bohong. Jadi salah niat hancur amal kita. Tahukah yang kedua dihisab? Orang yang belajar agama dan yang mendakwahkannya, orang yang belajar Quran dan itu kelompok kedua. Maaf ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ali Hidayat, Ustadz pasti nyebut Agim, ya kan? Gak kuat, pengen dihisab saya ya. Sama orang yang belajar dan dakwah, imam, yang kedua loh, imam belajar Quran dan membacanya. Ada yang melesat dapat surga yang tinggi, tapi ada yang gagal. Ketika ditampakkan nikmat, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar, saya sebarkan ilmu. Kadzab, dusta kamu. Kamu ingin disebut alim, orang berilmu, ingin disebut syekh, kiai, dai kondang, ingin disebut mubalik, ustadz keren, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Jadi nanti bisa jadi itu ada orang yang dianggap ulama terkenal, nauzubillah, tidak kesal karena niatnya bukan nyari ridho Allah. Termasuk qori. Ada qori yang tidak ke surga, diseret ke neraka, padahal tahsinnya sempurna, hafalannya banyak, suaranya merdu. Kenapa? Karena niatnya ingin disebut qori'ah, hafizoh, bukan nyari ridho Allah. Dan yang ketika dihisab, dermawan. Ada yang terus sedekah, tapi di akhirat kadzab, dusta kamu. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan, dan demikianlah orang-orang sudah memanggilmu seorang dermawan, di akhirat diseret, tertelungkup masuk neraka. Nauzubillah. Makanya hati-hati dengan hati, maka jagalah hati, jangan kau kotor. Masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu sebelum heboh, hati. Baik, sudah cukup. Emosi saja jauhin dulu. Hati ini raja. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu.
Jadi orang itu berakhlak baik tergantung hati. Orang itu sebetulnya hatinya baik, cuman omongan kasar tidak mungkin. Omongan kasar datang dari hati yang kasar. Jadi kalau ingin perbaiki hati. Berat Indonesia ini, juga negeri Aceh ini, kalau tidak fokus memperbaiki hati orang, nggak bisa. Karena sudah rumusnya begitu. Rasulullah SAW dakwah prioritasnya hati. Dari 23 tahun dakwah, 13 tahun pertama fokus tauhid. Perintah sholat 18 bulan sebelum hijrah itu. Sholat 5 waktu, Pak. Sebelumnya Allah tiap turun Quran tauhid Allah, sampai yakin ke Allah, ikhlas dalam beramal, baru turun perintah yang lain, sehingga perintah yang lain dilaksanakan penuh sukacita. Kita kadang-kadang banyak ilmu syariat tapi ilmu tauhid, sehingga pengamalan kita lebih sibuk untuk dinilai orang. Hati dibagi 3. Qalbun mayyit, orang yang hatinya mati, dah ini zombie aja. Badannya manusia, hatinya mati, kelakuannya lebih keji dari binatang. Karena kalau binatang berbuat jahat hanya karena insting, tapi kalau orang yang hatinya mati, jahat pakai akal. Lihat tuh, ada beras untuk orang miskin aja dikorupsi, benar? Mati hati. 2. Qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Tahu ciri orang yang hatinya sakit? 3. 1. Selalu cemas dengan yang belum terjadi. Hidupnya tuh GTA, galau tiada akhir. Ciri yang kedua, orang yang berpenyakit hati, terbelenggu oleh masa lalu, sedih, kecewa, dendam, padahal yang lalu sudah berlalu. Terus kekunci, dia tidak bisa move on, sehingga kelakuannya sering on. Dan ciri yang ketiga, orang yang berpenyakit hati adalah hidupnya ribet. Hidupnya itu serba dibuat sulit oleh dirinya sendiri. Kalau bicara gak enak, celetuk-celetuknya bikin kecewa. Kalau komentarnya bikin orang terluka, kerjanya ngomel, mengeluh, mencela. Kalau bertanyanya bikin orang kepepet. Kalau menjawab, jawabannya bikin orang sakit hati. Kalau ceritanya sombong. Ada orang yang tiap bunyi itu gak enak aja. Pernah dengar gak yang begitu? Pernah dengar tidak? Orang yang celetuk-celetuknya gak enak, komentarnya gak enak, mengeluh, mencela, nyari-nyari kesalahan terus. Orang tuh jelek aja semuanya. Pernah dengar tidak? Jawab, pernah dengar tidak orang yang ngomel-ngomel terus? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri ya. Enak aja nyebut jelas suara orang. Yang ketiga namanya qalbun salim. Nah ini dia. Jadi kalau mau punya cita-cita, apa cita-citanya? Saya ingin punya qalbun salim, ketemu dengan Allah tuh. Asy-Syu'ara ayat 88 89, benar Ustaz?
Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari ada harta, anak-anakmu dan anak-anak, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Salim itu katanya di atas sehat, fit. Jadi sekarang goal kita apa? Qalbun salim. Kalau orang qalbun salim, ya sudah, enak saja, ikhlas dalam beramal, tawadu, tidak ada ujub, tidak ada dengki, anteng hidupnya tuh, anteng, enak. Kalau ininya udah enak, nanti raut mukanya enak, tutur katanya enak, nadanya enak, orang merasa nyaman. Orang yang qalbun salim itu hayyinin, hatinya itu tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Layin, itu lembut, penuh kasih sayang. Qaribin, humble, tawadu, dan sahau urusannya. Dia diharamkan tersentuh api neraka. Hayyin, layin, qarib, sahau. Mau seperti itu? Mau tidak? Kalau mau, kalau tidak, tidak. Berikut ini jadi kayak kuliah. Ini terstruktur ini. Bagaimana punya hati yang belajar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi Allah itu memerintahkan ibadah hanya buat Allah aja, murni. Ibu-ibu mau diberikan susu murni gratis? Kalau mau, kalau tidak, harus jelas nih. 5 liter sehari bebas ongkos kirim, mau? Ibu mau tidak? Tapi dicampur kotoran sapi 1 sendok, nggak mau. Sendok kecil, dikocekkan oleh saya. Ibu nggak usah tahu, tapi saya aduk aja. Mau? Tidak murni. Nah, Allah tuh sukanya murni. Makin murni kita Allah, makin besar pahalanya, walaupun amalnya kecil. Besar amalnya, tapi tidak murni kepada Allah, dikecilkan oleh Allah, bahkan seperti yang hilang. Jadi kita ini diciptakan untuk Allah, kita ini milik Allah, kita dibuat Allah untuk ngabdi ke Allah, lain-lain ngikut. Jadi jangan sampai salah niat, ya. Tes. Enak yang mana? A, B. Nanti suatu saat ini masjidnya bagus, dan lebih bagus lagi kalau gemaknya hilang. Paham tidak nih? Ini suara saya bergema, ya kan? Bisa nanti suatu saat dihilangkan gemaknya, jadi suaranya lebih merdu. Kalau ada gema tidak bisa maksimal, tapi lumayan lah, ya. Karena sumbangannya sedikit, jadi sound sistemnya begini. Ini sedikit informasi ya Pak, karena ini bisa diperbaiki. Pernah dengar yang ke Masjidil Haram? Enak, merdu, ada tekniknya. Qadarullah, kuliah saya elektro Pak, jadi agak ngerti yang gini-gini ya.
Jadi saya ceramahnya harus agak pelan-pelan, karena kalau terlalu cepat kurang jelas dan lelah telinga. Atau cukup segini aja? Ini saya tulang. Latihan ikhlas, dalil Al-Bayyinah ayat 5. Bagaimana latihannya? Seperti apa sih orang ikhlas? Kalau diibaratkan tubuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, sakit, bisul, jerawat, tumor, nggak ada yang enak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menonjolkan diri, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, hidupnya tidak bahagia. Orang ikhlas, Pak operator adakah? Boleh dibesarkan sedikit monitornya. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi taharat kembali bagai sang surya menyinari bumi. Kasih ibu kepada beta. Sudah terus matahari itu Pak, terus saja. Kalau ini atau seperti gula, masih ingat gula? Teh manis tidak disebut teh gula, padahal jasa gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran telur disebut martabak telur. Tapi pas penyakit disebut ini sakit gula. Kasihan gula Pak, difitnah, tapi dia tetap aja manis. Nah, manis, benar? Atau seperti akar pohon tumbuh rindang, yang dipuji rindangnya, padahal akar yang mati-matian kerja. Bunganya indah, bunga yang dipuji, akar tidak, padahal akar itu yang mengokohkan dan menyedot saripatinya. Buahnya nikmat, dipuji buahnya, akar tidak dipuji. Harusnya belajar seperti itu. Lakukan yang terbaik dan lupakan. 5 latihannya. 1. Latihan ikhlas. 1. Belajar menyembunyikan amal-amal soleh. Ini latihan pertama. Jangan selalu ingin diketahui orang. Apa yang sunnahnya diketahui orang? Amalan fardu. Ayo ke masjid yuk, sholat jamaah. Sebutin, karena itu wajib. Sedang apa nih? Saya sedang saum sunnah wajib. Saya dulu sakit, sekarang lagi bayar. Sebutkan. Mau kemana? Bayar zakat. Emang zakat berapa? 1 miliar. Sebutkan supaya orang dan terinspirasi. Haji, sebutkan supaya orang ikut kewajiban. Tapi amalan sunnah tidak harus orang lain tahu. Kalau sedekah boleh orang lain tahu, boleh. Sedekah 1 juta gak apa-apa, kasih tahu. Tapi sedekah yang 100 juta diam-diam. Jangan terbalik. Sedekah 100.000 dikasih tahu, sedekah 1.000 diam-diam. Terbalik ya. Ayo, yang punya medsos, hati-hati, perusak amal. Umroh saya lihat, ya Allah, tolonglah. Astagfirullah, lupa dinyalain. Ada yang begitu. Sedang tawaf itu Pak. Ada yang lagi tahajud, Allahu Akbar, enggak sadar. Hati-hati,
Yang punya medsos jangan segala diposting, jangan menuhankan. Gak ada apa-apanya followers itu, yang ada apa-apanya cuma satu, Allah ridho. Mau punya followers 1 juta, 5 juta, 10 juta, cuma nambah dosa kalau diniatkan hanya buat followers. Dan followersnya juga belum tentu lihat juga malah jengkel. Kayak ada yang curhat di medsos, 80% gak ada yang baca, 15% yang baca merasa puas melihat dia menderita, sisanya 100% gagal. Udah, jangan ribet. Bukan tidak boleh, tapi jangan jadi niat untuk dinilai like, komen, apalagi share. Bukan tidak boleh, tapi mau apalah. Saya juga punya medsos, tapi gak pusing tuh. Biar saja, takdir Allah. Kalau harus dengar ya dengar, yang penting omongannya benar, dah selesai. Mau komen apa aja ya terserah. Yang dihisab itu mulut saya, niat saya. Betul? Ayo belajar sembunyi-sembunyi, rahasiakan. Makin banyak amalan rahasia, makin mudah ikhlas. Makin senang dilihat orang, makin susah ikhlas. 2. Apa latihan yang kedua? Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang bagus, berarti karena orang. Lagi sholat sendiri, Allah Akbar, tiba-tiba datang yang lain, Allah Akbar, jadi lama. Ruku juga udah cukup nih, udah agak lama, udah cukup ya, cukup. Sami Allahu liman. Jadi udah nggak ingat Allah, sibuk ingin dianggap khusyuk oleh orang. Itu sholatnya karena orang. Ibu tahajud sedang doa, tiba-tiba suami bangun, ya Allah, nah itu acting. Air mata dibiarkan di sini, padahal itu hasil menguap, Pak. Acting, banyak orang acting, Pak. Kalau ada imam, ada calon mertua misalkan, bisa beda itu imam, bukan imam yang ini. Tegang itu, saya juga dulu gitu, Pak. Lagi ngimamin guru saya, waduh repot sekali ini. Niat jadi salah. Hati-hati. Ada yang bagus karena atasan, bagus karena tamu. Ada, Pak, pernah kejadian kunjungan, ada pimpinan dari pusat. Ini yang kepala di daerah ini, Pak, cepat-cepat mendampingi sholat jamaah, padahal belum wudu, demi sebelahan sama bosnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah. Orang mau lihat mau nggak lihat sama, Allah pasti lihat. Orang mau tahu, orang tidak tahu, sama saja, Allah pasti tahu. Jelas, Pak? Pak, jelas tidak? Tenang aja, nggak ada apa-apanya kok. Orang tahu, orang tidak tahu sama aja. 3. Resep yang ketiga, latihan ikhlas. Jangan ingin dipuji, jangan takut
dicaci. Ulangi. Kurang kompak. Ulangi. Makin gak jelas. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Nih, yang lagi ceramah ini udah nyobain dulu dipuji rame-rame, ya? Tahu kan? Tahu kan? Udah gitu dicaci maki rame-rame se-Indonesia oleh emak-emak. Kalau ini mah nggak nyaci, mau berguru ya. Demi Allah Pak, ini saya sumpah Allah Maha mendengar. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, apalagi dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya daripada dicaci maki. Orang yang senang dipuji mudah sekali hidup munafik. Karena orang yang senang dipuji manusia pasti sibuk hanya membagus-bagus casing, bungkus, topeng. Manusia cuma bisa lihat topeng. Tapi orang yang ingin dipuji Allah sibuk membagus-bagus hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi lihat hati dan amalmu. Dulu zaman dipuji-puji pesantren gak ada Pak, cuma masjid kecil aja di Darut Tauhid. Tapi sesudah dicaci maki tumbuh pesantren berkah. Hati-hati yang suka dipuji-puji, gampang munafiknya. Karena dipuji itu menurut nafsu dan bikin mabok. Orang yang tidak jujur diri, seperti orang buang angin kentut terus dipuji karena COVID ini harum anggrek gitu. Dia merasa kentutnya anggrek padahal bau gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak nyebut dia emosi, padahal ketika dia cium kok anggrek karbit. Orang yang senang dipuji sering tidak jujur melihat dirinya sendiri, ketipu. Makanya orang yang susah tobat, bisa melihat kekurangan dan kesalahan diri. Oh gimana dong kalau kita dicaci, dihina? Ya enggak apa-apa. Nabi aja mulia dihina, masa kita yang hina asli tidak ada yang menghina? Bahaya tidak dihina? Tidak. Yang bahaya itu kita berkelakuan hina, kita suka menghina, itu yang bahaya. Orang mau menghina kita sok aja. Mau tahu rahasianya supaya kuat terhadap penghinaan? Kalau mau, kalau tidak harus jelas. Hadirin ada lapar. 3 hari di Aceh, kiloan meningkat. Di sini disuguhin terus, habis ini makan juga kan ya? Luar biasa ini, ancaman jiwa. Lanjut. Tadi apa ya? Saya nanya apa? Rahasia apa? Oh dihina. Maaf ya, saya sudah tua, jadi suka lupa. Udah tahu kan ciri orang udah tua belum? Ciri orang udah tua tuh cirinya 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan yang ketiga saya lupa.
Aduh, enak ketawain orang ya, istighfar. Ini rahasia supaya tidak sakit hati. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa mengampuni kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa ngasih surga? Tuh, semuanya ini dari Allah. Sedang yang menghina kita, siapa dia? Gak ada apa-apanya. Oh, sampai doer, gak ngepek. Tuhan kita adalah Allah yang memiliki semua karunia-Nya Allah, yang memiliki sorga juga Allah. Orang yang menghina gak punya apa-apa selain punya kelakuan hinanya sendiri. Mau apa kita pusing mikirin dia? Hah? Jawab. Benar? Mau apa kita pikirin? Sedangkan setiap perbuatan balik kepada dia sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, jelek, kembali kepada dirimu. Orang yang balik aja ke dia sendiri, yang balik ke kita perbuatan kita. Jelas? Kita sakit hati bukan karena dihina orang. Kita sakit hati karena kita menyakiti diri kita sendiri. Sok, silakan menghina saya sekarang. Nggak akan sakit hati. Biarin aja. Malah dosa saya berguguran gara-gara dihina. Malah pahala saudara bisa dioper ke saya. Rugi menghina. Ada intelan lah. Bu, ibu, kalau suami lagi marah, nggak usah sakit hati, anggap aja lagi ngigau, lagi ngorok. Karena orang marah-marah orang lagi nggak normal. Iya kan, lagi normal kan meluk sama ibu, betul tidak? Aja lagi baiknya, sama bapak juga. Kalau istri rewel, udah biarin aja. Yang penting rewelnya sama pak suaminya daripada rewel sama suami tetangga, ya kan? Dengar aja baik-baik, berhenti kok lama-lama. Gak mungkin ngomong terus 2 hari, capek. Gak usah sibuk dijawab. Justru itu saya diam. Kok dia jawab? Ya udah jawab aja, ya saya jawab. Udah. Jangan ribet hidup ini. Ya. 4. Terserah mau berapa aja. Saya tidak suka berantem, Pak. Tidak suka berbantah-bantahan. Ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 3. Silahkan sesukanya. Yang penting soleh, ya kan? Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Jangan sampai hati kita rusak karena omongan orang. Jangan fokus kepada sesuatu yang di luar kendali. Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang, kendalikan mulut sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang, kendalikan hati sendiri. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Orang menghina, kita menghina. Orang beberkan aib, kita beberkan aib. Dia mencaci, kita caci. Kalau gitu mau apa sekolah tinggi-tinggi? Mau apa belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kalau orang ngomong jelek, kita milih ngomong baik. Karena yang kembali ke kita adalah yang Allah sukai. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam.
Kalau ada orang jahil ngomong gak baik, nggak ada masalah, kita ngomong baik. Monyet lo, dia nyebut kepada kita monyet. Kita monyet bukan? Tinggal jawab, oh bukan, selesai. Kenapa tersinggung monyet? Kenapa marah? Berarti menjiwai kemonyetan dirinya. Yang suka marah disebut monyet, penganut teori Darwin. Tenang aja, disebut nggak jadi monyet. Saya sudah nyapa sama dia, tapi dia nggak baik sangka. Mungkin nggak kedengaran, mungkin dia lagi banyak masalah. Ya, saya sudah senyum sama dia, tapi dia nggak ngebalas senyuman saya. Dengerin, bibir kita tuh yang ini. Kenapa sibuk mikirin bibir orang? Benar? Enak hidup tuh Pak. Kalau nggak ribet mah enak. Kita mah segala dipikir, segala dibahas, segala diribetin, capek hidup seperti itu. 4. Jangan ingin dihargai. Dengerin Pak, Bapak, kenapa kita dihargai orang? Karena Allah menutupi kejelekan, kekurangan, kesalahan masa lalu kita. Benar? Kenapa Agim diundang ke sini? Kenapa saudara mau dengerin Agim? Tahu sebabnya? Karena Allah yang Maha Tahu menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdullah Gimnastiar. Itu yang menyebabkan saya dihargai. Polisi pakai ngawal-ngawal segala, dijemput di sana, kasih makan. Kenapa? Karena Allah nutupin aib saya. Kalau dibuka nih, dosa saya bubar. Ini yakin, beneran. Ini bukan sok tawadu. Saya kan tahu diri saya sendiri. Makanya kalau nggak ada yang menghargai, nggak apa-apa. Dah aslinya mah nggak pantas dihargai. Tuh lihat, dihormat-hormat menteri, jenderal, buka oleh Allah aibnya, borgol. Benar? Sama ini juga. Kenapa istri masih menghargai? Karena istri nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Nunduk gitu. Kalau istri tahu, stres Bu. Mendingan nggak tahu, tapi suami jadi tobat. Makanya ibu nggak usah menyelidiki kekurangan suami, nggak diselidiki juga udah nyata, ya kan? Udah, nggak usah pengen dihormat-hormat orang, nggak usah. Kalau mau bahagia, jangan ingin tapi jangan ingin dihormati tapi menghormati. Jangan ingin dihargai tapi menghargai. Jangan ingin dimuliakan tapi memuliakan. Yang ingin dihargai itu biasanya yang tidak punya harga. Ya kan? Itu barang belum dihargai itu, ada bandrolnya. Tapi yang berharga itu bisa menghargai. Mau bahagia? Kalau mau, kalau tidak ada. Jadi mau bahagia, ingin dihormati orang. Dengar ya Pak, tiap sahabat yang berjumpa dengan pulangnya pikirannya sama.
Saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah. Kenapa? Karena setiap Nabi jumpa dengan orang, Rasul itu memberikan yang terbaik. Muka cerah, badannya menghadap. Rasulullah menyimak. Kalau lucu senyum, kalau mengagumkan Rasul terpesona, kalau menyedihkan Rasul ikut prihatin. Orang ketemu Rasul tuh dimuliakan sepuas hatinya, sehingga kalau pulang dia merasa saya adalah orang yang paling dicintai Rasul. Setiap orang begitu. Lelaki mau tahu lelaki yang baik yang mana? Yang di masjid? Bukan. Yang baik menurut tetangga? Bukan. Yang paling bagus di kantor? Bukan. Khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kalau baik di masjid mah acting supaya kelihatan soleh, apalagi sekarang, ya kan lagi soleh-solehnya nih ya. Ketawa gitu, begitu. Bukan yang ini, yang aslinya tuh di rumah. Itu akhlak yang asli, karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang menilai, nggak takut dipecat. Sikap bapak ke anak itu akhlak yang asli. Masa ke orang lain baik, ke yang di rumah nggak baik? Kalau saya nitip HP imam, saya titip HP saya, ini amanah, dijaga tidak HP ini? Dicemplungin nggak? Dihina tidak? Dikotorin tidak? Amanah dari manusia aja kita jaga, apalagi Allah. Mau latihan ikhlas di rumah, latihan akhlak terbaik itu di rumah. Sama istri harus baik, anak-anak harus baik. Kalau bapak di rumah udah baik ke istri ke anak, kemana-mana asli itu baiknya. Tapi di sini ramah, di situ lembut, di situ sopan, sini suka raktir, di rumah marah-marah melulu. Kalau mau marah-marah sana sama istri Wil, ke sana perang di Palestina, di sini sama amanah. Kenapa pada melongo gini ha? Waduh, gawat nih, istri saya nggak dengerin. Tapi istri saya orangnya, itu ingin istri saya itu solehah, hafizah, akhlakul karimah, hormat sama suami. Dengerin ya Pak ya, yang seperti itu kan nggak ada yang mau sama bapak. Terima yang ada. Ketawanya enak ya. Bisa lihat wajahnya pada pikir aja. Udah, takut stres. Terakhir, latihan ikhlas yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Kompak. Jangan ingin dibalas budi. Kurang tegas I-nya. Jadi lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik? Jawab. Perlukah kita menceritakan jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih?
Perlukah kita nunggu orang lain menghargai kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Teori ya. Tapi kalau bisa dipraktekkan, kita menderita karena kita ingin dinilai, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Itu yang membuat hidup kita jadi tidak bahagia. Apakah Allah melihat semua kebaikan kita? Lihat tidak? Lihat tidak? Apakah Allah tahu apapun yang kita lakukan? Tahu. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah tertukar? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi? Mungkinkah pemberian Allah ditolak? Mungkinkah mengecewakan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Udah belajar pikun, nggak usah diingat-ingat, pasti ada balasannya kok. Makin sempurna. Pak, Bapak, dengerin kata-kata ibu-ibu ini ya. Bu, Ibu, kalau suami menyebut jasanya, apa yang ibu rasakan? Misal seperti ini, istriku, saya yang membanting-banting tulang, tukang daging nih Pak ya. Saya yang bekerja demi kalian, ini rumah saya siapkan demi kalian. Kalian makan tiap hari, itu tetesan keringat saya tahu. Ibu banyak gaya beli dempul dan sebagainya, saya ngemodalin. Jalan-jalan ke sana sini, saya ngongkosin. Saya tahu yang benar. Kalau suami menyebutkan jasanya, apa yang ibu rasakan? Bahagia, enak Bu. Enak. Ibu jadi makin sayang, sebel. Dengerin Pak, sunatullahnya begitu. Kalau ada yang terjadi, orang dibuat enak dan jadi sebel, ya kan Bu? Jadi kalau bapak pamer jasa, ibu jadi enak begitu Bu? Jadi sebel begitu Bu? Persis itu juga yang kami rasakan. Ibu tuh capek, nggak boleh. Emang kayak gini. Kalau capek tuh kalau kurang ikhlas. Kalau ikhlas mah enak aja. Nggak boleh loh bilang ke anak-anak, ini ibumu, ini ibumu. Anak-anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak bilang begini, siapa suruh ya deh, kita mah nggak pesen. Nggak boleh, nggak boleh. Biarlah diterima oleh Allah aja. Sibuk aja, PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Dunia mau kayak apa aja terserah, yang penting terus perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Udah itu aja, gak usah ribet hidupnya. Saya emang gak peduli Pak, orang mau kayak apa kita, yang penting terus perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Karena memang cuma itu yang harus kita lakukan. Gak ada yang mengancam kita selain dosa sendiri. Perbaiki diri.
Kalau ingin dapat yang terbaik, lakukan yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sudah jam 7. Waktunya sarapan. Ini tiap subuh ramai begini. Kalau tiap subuh seperti ini, tiap hari, Masya Allah, barokah luar. Beneran? Kalau subuh sudah seperti Jumatan, turun berkah luar. Kenapa? Sholat subuh itu pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang. Sholat isya, sholat separuh malam. Makin jauh dari masjid ke sini, makin habis dosanya, makin melimpah pahala. Satu langkah membutuhkan, satu langkah mengangkat derajat. Laki masjid, ini charger kita. Lelaki dengan masjid seperti ikan dalam air. Jauh dari masjid, ikan jauh dari air, pasti. Sini, lelaki yang jarang ke masjid disebut lelaki solehah, lelaki malas. Bu, kalau si bapak sholatnya di rumah terus, dulu pakai mukena, kurang jantan, lelaki lari jogging 5 km kuat, bersepeda 20 km kuat, kerja puluhan kilometer kuat, ke masjid 30 meter gak kuat. Lelaki apaan? Kenapa gak ke masjid? Karena ingin digotong oleh tetangga gitu, dan maunya di depan imam. Siapa? Mahir ke masjid. Insya Allah ke masjid semuanya. Kalau ibu bagaimana? Kalau nggak jadi fitnah, ke masjid apa-apa. Udah segitu, masa saya ngomong terus dari tadi. Terima kasih, ini ke Aceh terlama Pak. Alhamdulillah udah segala kerasa ini. Saya biasa tidur jam 9 Aceh 9 Pak. Luar biasa orang Aceh ini. Ngopi aja semalaman katanya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sebagai penutup mau dikasih amalan yang paten, latihan ikhlas yang paling paten mau? Namanya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam segala keadaan. Jadi latihan untuk bisa cepat makrifat diantaranya adalah senang sedekah dalam segala keadaan, lapang sempit. Dikit-dikit sedekah, dapat berita gembira sedekah, malam bisa tahajud sedekah, hafalan meningkat sedekah, ada berita sedih sedekah, cemburu sedekah, suami marah-marah sedekah, sedekah, ada uang dikit sedekah. Makin banyak sedekah, gak ada uang makanan, gak ada makanan tenaga nyapu bersihin mukena, gak ada ini, gak ada waktu, pikiran, gak punya apa-apa, senyum, wajah cerah, membahagiakan orang, itu sedekah semua. Terus lillahi ta'ala. Lihat saja orang yang selalu bersedekah. Karena kalau kita mau meninggal, ditanya kalau mau dihidupkan mau apa, pasti kita minta kesempatan tasaddaq, bersedekah. Sedekah ya, jangan ragu-ragu. Mana qad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Baik, sambil kita baca Fatihah, ayat kursi, Ustaz tolong bacakan ya, sama-sama sambil bersedekah ya.
sedekah pagi. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menata, wahai yang maha dekat, terima kasih atas semua nikmat ini ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan saat ini benar-benar saat penuh ampunan. Ampuni semua dosa dan aib yang kami perbuat ya Allah. Ampuni sekelam masalah kami. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah semua kemusyrikan yang ada di hati kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari kemusyrikan, dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapa kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kelapangan jamaah yang sedang dihimpit kesulitan. Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Ghani. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikan ya Allah. Karuniakan keturunan yang mulia bagi siapapun yang mendambakan. Lunasi yang sedang dililit hutang ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Karuniakan haji hajah mabrur-mabrurah. Istiqomahkan ya Allah. Lindungi dari bala wal fitnah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ini jadi ahlul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكون